kayak aku kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Teman-temanku, Kompas dan Kompas hadirin, alhamdulillah, tentunya kesempatan yang sangat berbahagia ini jika ada paling kanjak dirampai sanadina kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah untuk meraja dan berkata di sisi Allah Subhanahu wa taala nasabah as-sabarna barakatna makudoba petunjukna dari nikmatnya sehingga engkau dimakhluk sepuluh di tempat yang sangat berkah ini dalam rangka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si bawa sahabatnya, kemudian keluarganya dan ijtima'nya Muhammadin hingga akhir kelak. Teman-temanku, makhluk Rasulullah lebih hadirin. Alhamdulillah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Milawan ini Allah Subhanahu wa taala makmuari na barakat kasih keuntungan di bulan Sya'ban ini, kemudian dapat seru dimati ya seru bulan Ramadan atau bulan Ramadan, di mana mereka sedang tak bermasalahnya. Ketika masuk bulan Ramadan, tidak ada bekalnya, maka terkadang di pertengahan jalan mogok dan jatuh tersungkur tidak bisa lanjut. Itu disebabkan karena tidak ada bekal. Dia berdasarkan bulan Ramadan, bulan perlombaan untuk meraup kemenangan, bulan perlombaan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kapan persiapannya? Ya sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan sebelum tiba bulan Ramadan sudah giat bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk ketemu bulan Ramadan. Maka itu kenali dia Pak Golo yang biasa waktu kita SD, SMP. Nah, kemudian kita nih pasti jauh sebelum tadi kita harus siapkan bekal, harus latihan terus membiasakan diri. Biar ulama ya, nampak senang makanan untuk menghadapi yang namanya bulan Ramadan, mempersiapkan diri senantiasa melakukan amalan-amalan yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Jadi pada saat tiba bulan Ramadan, kita tidak terlalu capek dan repot, ya, karena sudah terlatih. Tapi kalau nanti puasa pada saat di bulan Ramadan,
paling tidak Senin Kamis kita latihan untuk berpuasa, melatih diri kita. Ya, jadi begitu tiba di bulan Ramadan, maka banyak aktivitas kita bisa lakukan karena yang namanya membaca Al-Quran sudah terbiasa, yang namanya kerja sudah terbiasa dalam keadaan lapar itu tidak biasa. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ibadah kita di bulan Ramadan itu sangat optimal, sangat maksimal, ya, dan sangat efektif karena kita berpuasa dalam keadaan kuat dan sehat. Teman-teman malam ini hadir. Sebelumnya saya ingin sampaikan sebelum kita lanjut bahwa program ini adalah program safari dakwah. Ya, ini memang kewajiban kami sebagai yang yang pernah menuntut ilmu. Dan sahabat kita ayatnya oleh Allah Taala mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Aperi paringeran si pakainya disebab ia sudah sering mengingatkan, ya, itu adalah bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Bukan berarti saya lebih baik, tidak. Tapi ini adalah kewajiban. Ya. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengingatkan. Nah, salah satu itu di dakwah, ya, adalah memberikan nasihat-nasihat kepada umat Islam pada saat dia berkumpul di rumahnya Allah yang berada di masjid. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jadi bukan hanya menghadapi bulan Ramadan. Di bulan-bulan lain juga, ya, kami punya program mendatangi ke masjid untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Karena ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekalipun ada yang saya tidak bisa lakukan kebaikan tersebut, ya, tapi disampaikan. Walaupun saya tidak mampu melakukan kebaikan tersebut yang akan saya sampaikan, ya, tetapi yang namanya mengingatkan itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan tentang dariku walaupun itu adalah hanya satu ayat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah tugas kita untuk saling mengingatkan. Karena ad-dinu nasihat, ya, Nabi katakan ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Bertuana di mana ada nasihat maka di situ ada agama. Maka di mana tidak ada nasihat maka di situ tidak ada agama. Jadi yang menunjukkan bahwa kita beragama adalah saling mengingatkan. Ini sangat cocok dengan falsafah suku kita orang Bugis. Jadi itu tauhid falsafah. Karena sifat kainnya sifat lebih, ya, sifat aku sifat hukum, sifat kainnya sifat lebih, ya, sifat aku sifat hukum, ya. Artinya saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan, ya. Karena mengingatkan itu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini, ya, di bulan Sya'ban banyak umat manusia lalai dalam melakukan kebaikan. Di bulan Sya'ban banyak orang lalai dalam melakukan kebaikan. Maka inilah tugas kita, ya. Dan tugas mengingatkan bukan hanya tugasnya pada, tapi ini memang tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disampaikan. Kemudian yang mengingatkan juga dalam sebuah hadis, ya, jangan sampai nanti di bulan Ramadan, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kami saat ini megalat bertahun puasa, walaisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Tapi dia jangan ada lomba pahala sanadina duduk di bawah dekat. Apa yang menyebabkan sehingga tidak mendapatkan pahala? Pertama, karena tidak mengilmui. Dia sifat sengena dari segi puasa. Dia sifat sengena dari segi sedekah. Masih sedekah di bawah, tapi dari segi manfaat. Ya. Kemudian dari segi hukum dari segi sempadan di bawah, tapi dari segi hukumnya, ya, dia tidak mengetahui hukum-hukumnya, tidak mengetahui wajib-wajibnya, tidak mengetahui sunnah-sunnahnya, begitu juga makruh-makruhnya.
sehingga masuk pajak bawah. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada orang sholat itu hanya 5% dia dapatkan pahala. Engkau tahu nabi, engkau tahu minggu, engkau tahu apa, engkau tahu serah, engkau sempurna. Ya. Ada juga yang bisa sempurna. Kapan bisa sempurna? Pada saat kita mengetahui hukum sholat tersebut, pada saat kita mengetahui keutamaan sholat tersebut, pada saat kita mengetahui makhluk sholat tersebut dan sunnah-sunnah sholat tersebut. Nah, umat puasa ketika dari sini berarti manfaatnya berpuasa itulah disebutkan laisa lahu min sa'mihi illa al-birri wal athar. Tidak bisa mendapatkan pahala kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Contohnya, puasa kita sepanjang 3 hari. Lupa puasa, tapi dia sepanjang doa, dia sepanjang asar, dia sepanjang malam, masuk sepanjang isya, masuk sepanjang tarawih. Ya, hanya sholat tarawih dengan sholat isya, tapi tidak sholat asar dan zuhur. Ini dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar. Ini karena tidak dipahami. Kemudian berpuasa tapi masih asyik bergibah, suka ngibah tetanggaan, cerita dulu itu, ya, suka menzalimi orang lain, ya, dia tidak memahami hal-hal ini. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kepada mewarisi kita yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya at-taqwa, ya, namanya at-taqwa. Mewarisi kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang-orang yang bertakwa itu dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, u'iddat lil muttaqin. Namanya itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang dijadikan bagi orang-orang yang bertakwa itu seluas langit dan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di ilmu, ya, di ilmu. Maka caranya ilmu agung. Tak boleh kamelok agung dia dengan tidak bisa berkualitas ibadah. Ya. Contohnya, engkau sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pertama di masjid Masjid. Setelah salat menghadap kepada Nabi. Maka dinamakan untuk masal fa inna kalam musalli. Ulangi ini sepanjang masalah kuwi tak boleh mengukur masalah. Dolani. Kurang dolani sepanjangnya kalau jalan Nabi. Maka di sini kita lihat di pasal fa inna kalam musalli. Ulangi kepada sepanjang masalah sahabat, kuwi tak boleh mengukur masalah. Maka ada tahu Nabi masalah. Dolani. Kurang menghadap lagi kepada sampai 3 kali menghadap. Maka Nabi kata di pasal fa inna kalam musalli. Dikatakan apa yang menyebabkan hal ini? Karena pengetahuan. Sudah Islam, tapi pengetahuannya tentang salat belum sempurna. Maka dia minta faqra ma tayassara min al-Qur'an. Nah, baca yang termudah. Baca yang termudah. Kalau ada kelas yang paling termudah ini ya. Daripada panjang tapi tidak lanjut tersampai. Ya. Kita mengharapkan pahala itu dosa yang ada. Ya. Jadi baca yang termudah. Kemudian rukunnya begini, cara ruku begini, cara sujud begini. Diajarkan adalah karena banyak orang-orang yang nanti ya mendapatkan pahala yang banyak tapi ringan timbang. Pahalanya banyak. Puasanya sempurna 20 hari, salatnya 5 kali ya. Yang malam sempurna, tapi pahalanya ringan. Itulah yang tidak memahami ilmu. Ya. Masuk pada bawah. Ya, ruku jangan lupa saja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tidak bangkit dari ruku, ya tidak saja, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya, begitu juga sujud. Tidak dipahami caranya sujud dan sempurna. Akhirnya pahalanya ada, tapi itulah disebutkan dalam riwayat hanya 5, 6, 8, 9. Tapi kalau kita mengilmui maka insya Allah pahala puasa kita dan pahala salat kita dan pahala lainnya itu bisa maksimal, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berdua ayyukum
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah itu tidak merubah nasibnya orang sehingga kita dapat merubah diri sendiri. Jadi ini untuk Bapak Guru, ya, ada kata aja kita nikah, tiba-tiba pintar, ya, tanpa belajar, dia gak ada ceritanya. Mustahil itu terjadi. Kalau tiba-tiba menjadi penghafal Al-Quran 30 juz, tidak pernah menghafal. Ya, tiba-tiba menjadi seorang ulama besar tanpa pernah belajar, mustahil itu. Kecuali kalau Allah menghendaki, ya. Tapi itu juga adalah manusia pilihan seperti Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad. Tapi kita adalah Nabi dari Allah. Tapi kita ini adalah manusia biasa. Maka kalau kita berubah, harus diri kita sendiri yang bersama ya seperti itu bisa, apalagi tidak bersungguh-sungguh. Jawab sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun perlu kita pahami bersama bahwa rukun puasa itu ada 3. Jadi tidak sah puasa kalau tidak sesuai rukun, batal puasa. Nomor siji berniat dulu. Berniat. Ia ada segininya, ya, di dalam hati. Ya. Berniat itu karena niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lidah, amalan hati. Jadi diniatkan bahwa ya Allah saya berniat puasa besok, ya, puasa Ramadan besok, ya. Walaupun ada juga pendapat mengatakan boleh berniat sejak awal Ramadan dan sampai terakhir Ramadan. Ya Allah saya berniat puasa 1 bulan dulu. Walaupun itu ada juga pendapat, ya. Tapi kita mengambil yang disepakati ulama, yaitu adalah berniat sebelum sahur, ya, sebelum sahur atau di malam hari. Dan yang di dalam hati, ya, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita sesuai apa yang kita kerjakan. Jadi maniat. Jadi tidak sah puasa kalau tidak berniat. Ya, jadi harus berniat. Karena ini puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa saja nanti di siang hari kita berniat, sepanjang tidak makan pagi hari. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, engkau waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama di bulan Aisyah. Maka Nabi mungkin tak ada makanan yang bisa dimakan. Maka Aisyah digagal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Tapi ini Rasulullah tidak pernah makan sebelumnya. Artinya begitu terbit fajar tidak pernah makan sampai pada saat dia masuk di rumahnya Aisyah. Ya. Jadi ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus berniat di malam hari atau berniat 1 bulan. Nah, itu insya Allah bisa. Berniat 1 bulan dan ini adalah amalan hati. Sekali lagi bahwa itu adalah amalan hati, bukan amalan lafaz. Jadi tidak perlu dilafazkan, dan itu diniatkan dalam hati kita. Kalaupun ada metodenya ulama kita, ya, karena ini cara mengajar di sekolah, ya, mengajar anak-anak seperti nawaitu saumaladin, ya, itu bukan hadis, cuma bahasa Arab. Semua hadis Al-Quran pasti bahasa Arab, tapi tidak semua bahasa Arab hadis datang. Jadi itu bukan hadis, tapi itu adalah hanya metode mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa begini loh yang, ya, namanya soma. Tapi itu bukan hadis, itu adalah bahasa Arab, ya, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau hadis itu apa yang dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'ruf ila Nabi, ya, kemudian min qauli wa af'ali apa yang disebut dari Nabi, baik dari perkataan ataupun dari perbuatan, itu juga ya yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada namanya imsak. Imsak itu adalah menahan diri, makan dan minum, begitu juga hubungan seksual di siang hari. Ya, jadi segala hal yang membatalkan puasa itu imsak. Ya, jadi kalau betul-betul ya, batal puasa. Begitu juga dengan waktu. Ya,
waktu itu adalah di siang hari, mulai terbitnya fajar ya sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu ada 3. Ya, jadi pertama niat, kemudian imsak, kemudian ketiga waktu. Jadi waktunya itu malam, apa siang, bukan malam. Jadi kalau ada yang berpuasa di malam hari, batal puasa. Ya, jadi dia waktunya adalah mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian sunnah puasa, ya, sunnah puasa. Nomor siji, ya, supaya sempurna pahala puasa. Ya, nomor siji sunnahnya sahur. Ya, kalau tidak sahur, puasa tetap sah. Tapi kalau kita sahur, karena as-sahur ibarat, ya, karena di dalam sahur itu ada sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita masih kenyang, tapi karena itu sunnah makan sedikit. Ya, makan sedikit, walaupun masih kenyang. Ya, tapi karena sahur adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu kita ingat. Ya, walaupun merasa, tapi sahur adalah sunnah. Kemudian yang kedua, menyegerakan buka pada saat tiba waktunya. Jangan ditunda-tunda. Pada saat sudah tiba waktunya, segera buka. Ya, pada saat buka disunnahkan makan kurma. Ini yang ketiga. Jadi disunnahkan itu yang pertama adalah kurma. Ya, kurma itu ada 2. Ada kurma matang, namanya rutab. Ya, rutab ini jarang saya lihat ditemukan di Indonesia. Kalau di Arab banyak, ya, yang matang masih tangga-tangganya matang. Ya, rutab. Kalau Indonesia jarang saya lihat dijual. Ya. Kalau tidak ada kurma yang matang, yang basah, kurma yang kering, nah ini yang banyak di Indonesia. Seperti Sukar, Salah, Salam itu banyak di Indonesia. Ya. Kalau tidak ada kurma kering, ya boleh air. Ya, boleh air. Nah, kita sinkronkan dengan ilmu kesehatan. Kita sinkronisasikan kepada ilmu kesehatan bahwa di dalam ilmu kesehatan, ya, puasa itu bukan hanya memberikan manfaat kepada spiritual kita, ya, bukan hanya mendidik kita untuk senantiasa mengendalikan diri, senantiasa bersabar, ya, senantiasa bertakwa, bukan hanya itu, tapi puasa memberikan manfaat kepada kesehatan. Tapi harus dipahami, ya, harus dipahami supaya berpuasa tapi sehat. Karena dalam hadis disebutkan, sumu tasihu, komelo sehat, puasa. Ya, puasa insya Allah sehat. Ya, itu hadisnya. Tapi harus dipahami di dalam bagaimana supaya berpuasa sampai sehat. Nah, pertama produk kaki pakai kurma, karena kurma itu cepat dicerna oleh organ tubuh kita. Kemudian tidak berat, tidak menyiksa lambung, ya, tidak menyiksa lambung. Ya, beda dengan makanan-makanan lain seperti yang berminyak, jalan kote, hindari itu. Tidak dilarang makan jalan kote, tapi orang tua bahaya. Ya, kalau orang tua bahaya, terus terang bahaya, karena itu berlemak, menghambat, ya, pencernaan kita, menghambat, ya, kita tidak yakin, tenaga dokter. Ya, semua yang berminyak, yang bersantan, jangan dulu dikonsumsi. Ya, nanti sekitar setelah kita makan kurma, setelah makan yang pisang, ya, kacang-kacangan, karena dianjurkan itu makan yang berserat tinggi. Yang berserat tinggi itu seperti pisang, biji-bijian, kacang, ya, tempe dan sebagainya itu kan namanya berserat tinggi. Silakan konsumsi itu. Ya. Jadi kalau ada kurma, ya, kurma kering, kurma basah, kurma kering, ya, pakai air. Saya pakai air. Kalau nggak ada, pakai pisang boleh, pakai pisang. Pisang juga bagus untuk dikonsumsi karena itu seratnya tinggi dan mudah juga dicerna oleh organ tubuh kita. Tapi kalau puasa kemudian kita makan makanan yang merusak, itu juga bisa bahaya. Jangan sampai nanti bapak-bapak ibu salahkan itu puasa. Katanya sehat kalau puasa, tapi sekarang saya kolesterol gara-gara puasa. Saya kena makan gara-gara puasa. Sebenarnya pola makan yang salah. Yang dilarang oleh dokter sudah tidak cocok tubuhmu makan ini, kamu hantar.
dia dah mencocok mana contoh, mana mau contoh banyak makan ada puasa. Yang disalahkan puasa. Tidak kalau makan yang salah. Jadi jangan makan yang berlemak dulu. Kalau awal buka, ya seperti jalan hotel. Kemudian es batu, jangan dulu konsumsi itu. Yang dingin. Nah ini yang paling banyak saya lihat disiapkan oleh yang membawa buka puasa. Jadi jalan hotel, semua yang berpunya gorengan yang disiapkan. Kemudian es batu, minuman ini. Padahal sebenarnya itu adalah dapat merusak lambung kita karena mempersempit. Ya, orang yang sering minum air dingin itu mempersempit lambungnya. Ya, jadi ikuti coba sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu buka dengan pakai kurma basah atau kurma kering. Kalau tak ada kering ya boleh pakai air. Kalau sudah minum air bisa dengan makanan-makanan yang memiliki serat tinggi ya atau buah-buahan yang lain. Ya setelah itu baru konsumsi yang lainnya. Yang sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah berdoa pada saat berbuka. Nah, ini sunnah. Ya, Allahumma agak berdoa. Allahumma Allahumma laka sunnah wa ala rizqika aftarna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim atau sahabat sama wa batalatil urud sahabat insyaallah. Ya, sudah dari apa bahasa Arabnya ya, boleh pakai bahasa Bugis. Ya. Kenapa dianjurkan doa sebelum berbuka? Karena di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Ya. Di antaranya adalah doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa, doanya orang yang dizalimi. Nah, doanya orang yang dizalimi, pernah ditinju, pernah diambil harta dan sebagainya, pernah diambil barang-barang dan tidak izin, tidak terima itu, lalu mengangkat tangan saja Allah kasih sakit dia, sakit sebelum mati. Ya pasti diterima. Karena itu janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati ya menzalimi orang lain. Di antaranya tadi adalah orang yang dizalimi, kemudian adalah orang yang berpuasa. Begitu juga adalah doanya orang yang melakukan perjalanan safar. Nah, pada saat kita berpuasa perbanyak doa. Ya bukan hanya doa yang disertakan oleh Nabi, bisa dengan doa yang lain. Seperti Rabbi firli wa li walidayya, doakan orang tua sebelum buka. Ya. Doakan orang Islam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, itu ganjarannya lebih 1 miliar. Karena jumlah umat Islam sekarang lebih 1 miliar. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah takdankan dosanya umat seluruhnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, ya, baik mukmin laki-laki begitu juga mukmin perempuan, ya, al-ahya wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah mati. Lebih berapa banyak umat Islam. Kalau kita membaca doa itu, insyaallah pahala kita tidak lebih 1 miliar. Subhanallah, doakan. Ya. Kemudian doakan anak-anak kita, ya. Karena orang-orang yang berpuasa, ya, khususnya pada saat menjelang buka puasa, itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang namanya ibadah itu harus diilmui. Kalau tanpa dengan ilmu pengetahuan, ya, tanpa kita ilmui, ya, maka itu yang disebutkan oleh Nabi. Kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa tersebut kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang ada di tempat ini benar-benar mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan apa yang harus dipersiapkan? Nah, itu yang pertama tadi, membiasakan diri untuk melakukan amalan-amalan yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Contohnya mengaji, puasa, qiyamul lail,
sedekah, iktikaf, umrah. Ya, kalau tidak bisa umrah, ya tak masalah. Yang penting ini mengaji, fokus mengaji. Jadi kapan itu dilatih mengaji sekarang? Jangan nanti di bulan Ramadan. Jadi buat di buku, yang buat di jadwal, buat di program. Jadi ada program, ya ada indikator pencapaian bagaimana supaya bisa tamat 30 juz dalam 1 bulan. Ya. Jangan nanti dipraktek di bulan Ramadan. Dipraktek sekarang, dicoba sekarang. Bisa nggak 1 hari 1 juz? Bisa nggak 2 juz 1 hari? Bisa nggak 3 juz 1 hari? Sekarang dipraktek. Buat jadwal, contoh. Ya. Bapak-bapak ibu bisa membuat contoh, bikin buku. Ya. Habis salat subuh 4 lembar. Ini bisa tercapai jam 6. Ya, jam 6. Jadi bilau ini di mana? Sebelum dipraktek masuk bulan Ramadan, dia buka jam 5 kan? Selesaikan dulu sekarang. Ya, supaya program ini bisa jalan. Jam 6 baru keluar dari masjid. Atau selesai isya. Isya biasanya itu jam 6, 12, dan 6, 15. Ya, itu karena tergantung bulan ya, karena selalu bergeser setiap waktu. Ya, tidak menentu. Ya, terkadang setengah 6, terkadang juga jam 6, terkadang juga jam 6 dan 12. Ada di jadwalnya. Nah, itu lebih afdal lagi. Ya, mungkin bukan lagi 4 lembar, jadi mungkin bisa setengah juz. Tapi kita ambillah 4 lembar, minimal itu 4 lembar. Buat di jadwal. Selesai salat subuh wajib 4 lembar. Jangan keluar dari masjid kalau tidak selesai 4 lembar. Kemudian menjelang zuhur 1 lembar. Habis zuhur 1 lembar. Jadi sudah saya katakan 6. Ya. Setelah asar 2 lembar. Berarti sudah 8. Ya. Setelah sholat tarawih 2 lembar juga. Berarti sudah 10 lembar. Ini kalau kita lakukan dengan secara insya Allah yakin akan selesai minimal 1 kali tamat selama bulan. Tapi kalau tidak ada target, ya targetnya ditulis Pak. Ya, target itu harus ditulis. Ya, kemudian harus dikejar. Jadi buat di program. Ya, kalau tidak ada program, inilah terkadang awal-awalnya semangat, begitu pertengahan luntur. Bahkan tidak bisa maju. Ya, karena persiapannya tidak ada. Iman sudah menurun. Ya, iman sudah menurun. Bekal yang dia persiapkan sudah habis. Ya, makanya bekal itu dipersiapkan dari sekarang. Dibiasakan memang mengaji. Ya, ayatnya ada di bulan Ramadan, nampak di bulan mengaji. Ia bulan Ramadan, ya, waktunya nanti musabaqah. Waktunya untuk berlomba. Jadi berlomba di situ. Ya, jadi yang sebelum lancar bacanya, agur memang sekarang. Sekarang tidak belajar. Ya, agur ke, ya, nasabah, mai kamu baru tahu itu masih bergede kan semangat. Ada termasiri, lebih masih kita kokoi daripada nanti dipermalukan di hadapan makhluk Allah, baik dari bumi begitu juga dari manusia. Lebih baik dari sekarang kita malu daripada nanti di hadapan Allah kita malu. Nasabahnya ada semangat rumahnya wajib. Ya, belajar tajwid memang itu ada katakan fardu kifayah, tapi cuma ngaji ini fardu ain harus benar. Karena kapan malam PE dibaca maponco E dibaca malam pasti berubah bentuan. Ya, pasti berubah bentuan. Kalau malam PE dibaca maponco E dibaca malam pasti berubah bentuan. Maka hukum ya terus terang masih banyak orang yang belum tahu mengaji. Ada lagi yang sudah tahu mengaji belum tentu mengaji setiap hari. Ada lagi yang mengaji setiap hari belum tentu bisa mengaji. Coba sekarang kita bisa bertanya pada diri kita. Ya. Masih banyak yang belum tahu mengaji. Ya. Bisa biasa kita dengar dia baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, baca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Salah betul lesson. Pahala menolong tapi dosa menolong. Dosa menolong nasabah berubah maknanya. Ya
wa iyyaka nasta'in, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berubah maknanya, set demi melo disembah menjadi mega disembah. Madosa. Nah, madosa. Set demi melo disembah hanya pengelatan, tapi karena bahasanya berubah mencari mega disembah. Itu bahayanya ya namanya tidak belajar mengaji, dan waktunya belajar sekarang, karena waktunya bulan Ramadan itu ya, adalah waktunya untuk berlombaan. Ya. Jadi aku memang ini kalau kita mengaji, aku memang ini mengaji masuk latihan memang ini. Ya. Kemudian puasa ya, puasa memang ini masuk latihan puasa. Ya, apalagi ini adalah bulan Sya'ban, banyak umat Islam lalai terhadap ini. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat ya, berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sepenuh 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Ya, kecuali di bulan Ramadan. Namun dia juga tidak melihat ya banyak puasanya di bulan ya, di bulan-bulan ya, kecuali di bulan Syawal. Di luar Ramadan puasanya Nabi yang paling banyak adalah di bulan Syawal. Ya. Itu untuk apa? Untuk melatih diri ya, menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Kalau sudah terbiasa puasa, maka insyaallah puasa di bulan Ramadan malomo majama, malomo manhaji. Ya, tidak berat lagi, tidak susah lagi mengaji, ya, tidak susah lagi menghafal karena sudah terbiasa berpuasa. Tapi kalau ada bulan Ramadan baru melo berpuasa, maka berat untuk bekerja karena sudah tidak terbiasa. Jamaah sekalian pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus membiasakan puasa. Kemudian yang kedua adalah mengaji. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Sekarang latihan bersedekah. Ya. Sekarang latihan bersedekah. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan baru bersedekah. Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa afdal kalau kita kuat bersedekah di bulan Ramadan, benar. Pahalanya berlipat-lipat. Tapi ikhwas sekalian, yang namanya sedekah kalau memang ada kesempatan sekarang, kenapa harus nanti di bulan Ramadan? Dan sebab ia ada sedekah ada tadi pun niga senang ini. Jangan sampai melo bersedekah di bulan Ramadan, tapi ternyata sebelum Ramadan nyawa kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya sedekah jangan pernah menunda. Ya, memang di bulan Ramadan semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak umat Islam salah kaprah. Nanti di bulan Ramadan saya berzakat sekian. Nanti di bulan Ramadan saya bersedekah sekian. Ya. Karena di bulan Ramadan dia anggap bahwa mulia. Tapi kalau nyawa tidak sampai Ramadan, bagaimana? Maka yang paling mulia adalah saat ini, di mana kita punya niat saat ini dibuktikan saya bersedekah hari. Caranya membiasakan diri, ya. Sebelum tiba bulan Ramadan, bagus kalau kita bikin, ya, ada kota amal di rumah, di situ bersedekah. Ya. Nanti penuh, bawa ke masjid, minum tobat. Ya, itu membiasakan diri. Ya. Bukan di sini yang habis maghrib bilang begitu, bukan hanya itu. Itu sudah bulan Ramadan, ya. Karena harta yang kita miliki hanya 3. Apa yang kita bawa sampai mati, dan apa yang kita sumbangkan untuk kita bawa mati, dan apa yang kita makan sampai habis, dan apa yang kita pakai sampai hancur. Itu harta kita. Selain dari itu bukanlah harta kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa marilah kita biasakan diri, ya, untuk melakukan amalan-amalan yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah berpuasa, mengaji dan bersedekah, kemudian i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan, ya. Karena kalau kita melihat orang yang menang di dalam perlombaan ini, maka dilihat adalah di 10 terakhir. Apakah dia mampu bertahan atau tidak? Nah, itulah disebut sebagai finalis Ramadan, ya. Mampu bertahan sampai 10 terakhir Ramadan. Kemudian dia bersungguh-sungguh di situ. Ya, sungguh-sungguhnya apa? Dia mencari malam Lailatul Qadar. Kalau malam ganjil tidak tidur. Benar-benar, ya, benar-benar dia cari namanya
semakin dekat berakhir, maka semakin dia keluarkan semua tenaganya untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi itu adalah la'allakum tattaqun. Maka mungkin itulah yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada bekal kita untuk menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya saya ingatkan kembali bahwa marilah kita saling mengingatkan dan saling mengajak kepada kebaikan, karena ini adalah tugas kita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka oleh karena itu mari kita mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la